Pemirsa, beginilah perlakuan Kemendiknas seperti rakyat yang terlantar di Republik ini ya. Kita seperti pengemis. Apa kita ajak Pak Roy untuk mengklarifikasi apakah Pak Roy Suryo seorang pembohong dan penipu, bahwa dia bilang sudah komunikasi dengan menteri, ternyata bohong. Takutnya Pak Menteri Boleh, Pak? ditelepon pihak istana. Klarifikasi Pak, Bapak benar-benar sudah menghubungi menteri apa bohong? Siapa yang bilang bohong? Enggak. Itu ada yang bilang bohong. Ada yang bilang bohong. Ayo Bang. Bohong tuh. Mana mau menteri menjawab dia katanya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bohong ya. Jelas banget. Ini dari Profesor Gedein kali slide-nya Pak. Nomornya jangan muncul. Dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Ini, Pak. Mohon, kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa? Dan siapa yang menyuruh, Pak? Alasannya apa tidak memperbolehkan itu, gitu? Kenapa Bapak membisu ini? Saya bingung juga kalau kayak gini. Alasannya apa? Ya apa? Membatu begitu. Perintah siapa, Pak? Perintah siapa? Karena apa? Karena Pak Menteri dan Pak Wamen sekarang ini tidak terlibat di dalam riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Justru kedatangan kami adalah untuk membantu Pak Menteri dan Pak Wamen. Dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon, Pak. Ya, enak putih. Kau kami seperti apa? Kami seperti apa? Kami ini warga negara Indonesia semua, Pak. Pak Muti katanya karena kami datang ke Solo, sebagai tanda bahwa kami anak bangsa yang punya hak masuk ke kantor-kantor rakyat, gitu, Pak. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awal mendidik bangsa ini dari sini, Pak. Kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa, Pak, warga negara Indonesia. Bisa kami buktikan dengan KTP kami, Pak. Ya kan, lebih lagi saya seorang pengacara juga, Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa? Dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon, Pak. Ini gedung rakyat loh, Pak. Ya, kami ini pembayar pajak, makan bayar pajak, Pak. Ya, beli pulsa bayar pajak, apalagi beli rumah. Alasannya apa tidak memperbolehkan itu, gitu? Kenapa Bapak membisu ini? Saya bingung juga kalau kayak gini. Alasannya apa? Ya apa? Membatu begitu. Perintah siapa, Pak? Perintah siapa? Ya, perintah siapa dulu, Pak? Perintah siapa? Masa begitu kami datang langsung ditutup, Pak? Tenang saja, Pak. Kalau kami datang baik-baik, insya Allah kami jaga gedung ini, Pak. Jadi tadi sebelum Ibu datang terbuka. Ya itu katanya terbuka, ya. Kenapa langsung ada pagar betis? Mungkin pagar dada ini malah, pagar kepala dan pagar orang gitu. Janganlah, Pak. Jangan begitu. Saya mau tanya, Pak. Nih saya jurnalis ya, Pak ya. Saya mau tanya, Pak. Apa tadi ada pemberitahuan dari dalam dari Pak Menteri atau stafnya bahwa tadi Pak Roy Suryo sudah bikin janji? Pak, cara-cara lama ya 10 tahun periode Joko Widodo yang represif nggak boleh masuk itu jangan dipakai lagi, Pak. Ya, kita ini semua anak bangsa. Posisi Bapak sebagai bagian keamanan, kami sebagai rakyat bangsa yang menginginkan pada hari ini menegakkan kebenaran dan keadilan, ya hanya ingin minta klarifikasi. Di mana letak salahnya saya tanya, Pak. Nah, ya, bagaimana Bapak? Bisa dibuka itu? Oh, dikurang tambah lagi aparatnya gitu. Ada pengarahan dari dalam ya, coba diselamat. Yang bisa menjawab siapa, Pak? Tolong disuruh turun orangnya. Seandainya Bapak melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat, ya misalnya memperbolehkan Kita dibiarkan panas-panasan. Ya, padahal hanya butuh transparansi aja. Kenapa dikeluarkan surat keterangan penyetaraan itu? Padahal dari anatomi silabus, kurikulum, tujuan pendidikan, output dari pendidikan tersebut sudah berbeda antara UTS Insert, bimbel, matrikulasi dengan SMK. SMK saja butuh magang.
butuh prakrin, praktek kerja industri. Ya, apa kesesuaiannya kedua pendidikan tersebut kan? Begitu Bang ya. Oke. Hah? Berarti nggak jujur ini lembaga. Ya oleh karena itu mereka nggak mau hadir. Ya. Bang, Oke. Bang, sebentar Bang. Nah, untuk itu buat para termul atau teman-teman yang masih sehat pikirannya, coba kalian jangan teriak-teriak. Coba logika kalian bermain. Masa mungkin ijazah kursus, sertifikat kursus disetarakan dengan SMK yang sekolah formal, ada jenjang tahunnya, ada jenjang kelasnya, kan nggak masuk akal. Kalian mau yang pintar-pintar disetarakan seperti itu? Saya tersinggung tuh dengan kementerian, cuma kita juga tahu bahwa kementerian ini ya terintimidasi lah Tahun 2019. dengan 2019 karena hari itu masih ayahnya yang berkuasa. Itu aja. Oke. Pemirsa, kita lihat keadaan di tempat lain ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri dan Pak Wamen yang kemarin sudah berkomunikasi dengan kami. Jadi pada hari ini kami seluruh pejuang yang ingin memperjuangkan kebenaran Buming, sebagaimana yang sudah 2 kali kami sampaikan dan kami juga sudah beraudiensi untuk bisa bertemu dengan Pak Menteri dan Pak Wamen. Dan kami sampaikan di sini bahwa Pak Menteri dan Pak Wamen itu tidak perlu takut kepada kami, tidak perlu kemudian menutup kantor dengan satpam seperti ini. Karena apa? Karena Pak Menteri dan Pak Wamen sekarang ini tidak terlibat di dalam riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Justru kedatangan kami adalah untuk membantu Pak Menteri dan Pak Wamen, untuk Pak Dirjen Dikmenjur juga, untuk meluruskan persoalan ya potensi pemalsuan dari riwayat pendidikan Gibran Rakabuming yang dikerjakan oleh menteri di masa lalu, di masa rezim Joko Widodo. Jadi riwayat pendidikan Gibran Rakabuming ini sudah digunakan sejak tahun 2019, kemudian digunakan di Pilpres tahun 2024. Ya, itu tidak merupakan kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Wamen. Justru karena kami duga Pak Menteri dan Pak Wamen itu tidak menahu tentang riwayat pendidikan dari Gibran ini, maka kami semua ke sini, RRT lengkap dengan kuasa hukum kami, dengan para pejuang yang lain, itu ingin membantu Pak Menteri dan Pak Wamen. Kami kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Wamen. Harapan kami ya, mudah-mudahan Pak Wamen memberi polisi kepada anak buahnya. Pak Menteri juga tadi jam 5:30 pagi Pak Menteri sudah berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo. Kemarin Pak Wamen sudah berkomunikasi dengan kami juga bersama dengan Pak Refli Harun. Jadi kami berpendapat bahwa apa yang sekarang terjadi, di mana kantor Kemendikbud ini dikunci dan kemudian ada banyak seperti itu menghalangi kami masuk untuk bertemu. Padahal hari Jumat yang lalu Pak Rizwan Sulaiman sudah dijanjikan untuk bertemu dengan staf ahli, bahkan dengan dirjen. Yang ada mereka semua ketakutan bertemu dengan kami ya. Sekali lagi kami katakan bahwa kami para peneliti dan para pejuang itu ingin membantu kementerian, dalam hal ini adalah pendidikan dan kebudayaan serta Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kejuruan, bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, apa yang dilakukan oleh Dirjen yang lalu, dan apa yang dilakukan oleh Menteri yang lalu itu ternyata berpotensi menjadi sebuah perbuatan kriminal, yaitu pemalsuan dokumen, pembohongan publik, ya, dan melakukan tindakan yang tidak appropriate terkait dengan keterbukaan informasi publik, ya. Jadi Gibran mengaku dia bersekolah di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Dokumennya adalah dokumen publik karena digunakan menjadi wali kota dan menjadi wakil presiden.
Dan untuk itu kami berhak, legal standing kami jelas sebagai warga negara. Kami punya hak untuk meminta kejelasan ijazah SD dari Gibran Rakabuming. Begitu juga dengan ijazah SMP, dan begitu juga dengan ijazah ataupun sertifikat ataupun diploma yang dia klaim dia dapatkan dari beberapa institusi, yaitu SMP Negeri 1 Surakarta, yang sampai dengan hari ini kami seluruh rakyat Indonesia tidak pernah melihat ijazah SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian kami juga tidak melihat diploma atau sertifikat kelulusan dari Orchid Park Secondary School yang ternyata berdasarkan penelitian kami ternyata adalah setara SMP. Untuk itu maka rakyat berhak untuk mendapatkan penjelasan apakah Gibran Rakabuming itu bersekolah SMP 2 kali dan kenapa sebabnya. Lalu kemudian di mana dia menjalankan pendidikan SMA-nya, karena ternyata Dirjen yang lalu itu mengeluarkan surat pernyataan penyetaraan kursus yang dia tempuh di Australia itu disetarakan dengan SMK. Ya, ini yang kami berikan sebuah kejelasan terkait dengan riwayat pendidikan yang sangat tidak jelas. Artinya Pak Menteri dan Pak Wamen, mohon agar Anda berdua ya sebagai pejabat publik yang dibiayai, yang dibayari oleh pajak rakyat, itu bersama dengan kami rakyat memberikan semua penjelasan kepada rakyat sesuai dengan penelitian, sesuai dengan data-data yang sahih dan akurat. Demikian Pak Menteri dan Pak Wamen, mudah-mudahan Anda mendapatkan informasi dari kami terkait dengan suasana yang terjadi di depan ruang kantor Bapak, di mana kami dijanjikan untuk bertemu dengan staf Bapak, staf ahli, tapi ternyata kami hanya ditemui oleh satpam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, beginilah perlakuan Kemendik apa ini? Dasman. Betapa kita seperti rakyat yang terlantar di Republik ini ya. Kita seperti pengemis. Oh udah ya, punya saya mana? Oh itu, udah dibawa. Pemilik negara ini jadi pengemis semua. Pantaslah Pak Prabowo membuat badan baru, yaitu Badan Pengentasan Kemiskinan. Jangan-jangan jawaban Gibran nanti, Gibran, di mana ijazah SMA-mu? Pasti dibilang ini, nanti di pengadilan. Selalu Jadi ijazah adanya di pengadilan. Bahkan Menteri Kemendik Dasman ini pun nggak sanggup menjelaskan ini, saya lihat. Apa kita ajak Pak Roy untuk mengklarifikasi apakah Pak Roy Suryo seorang pembohong dan penipu, bahwa dia bilang sudah komunikasi dengan menteri, dia bohong. Takutnya Pak Menteri Boleh, Pak? ditelepon pihak istana. Klarifikasi Pak, Bapak benar-benar sudah menghubungi menteri apa bohong? Siapa yang bilang bohong? Itu ada yang bilang bohong. Ada yang bilang bohong. Ayo Bang. Bohong tuh. Mana mau menteri menjawab dia katanya. Dua Bang. Nah gini, nah. Ada aja komen-komen seperti itu Pak. Nggak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah bohong ya. Jelas banget. Ini dari Profesor. Gedein kali brightness-nya Pak. Apa? Brightness-nya Pak. Panas banget Bang. Gak apa-apa. Oke, dari sini. Ya, ini WA jam 5.34 ya, gitu. Entar, ini nomornya jangan muncul. Nanti bahaya. Yang disampaikan adalah, Kemana? Bang, biar masuk frame. Sama. Tunggu dulu ya. Saya mau spill nih. Ini dong, kita dari gerakan akal sehat untuk keadaan Indonesia. Terima kasih Bang Rizky. Waalaikumsalam ya. Sama Binnya. Mas Roy. Oh, apa itu, Bu? Gerakan akal sehat untuk Oh ya. keadilan Indonesia. Dipakai dong Bang Rizky. Ini dong Bang Rizky. Oh. Dipakai Bang. Oh ya Bu. Pakai ditempelin gini aja. Sini Bang. Bisa nggak? Oh ya. Videoin dong sama topinya Bang ya. Saya katakan
tidak ada dusta di antara kita. Ya. Tidak ada dusta di antara kita. Dan benar ya tadi yang disampaikan kalau itu informasinya itu tidak benar gitu ya. Ya, ini udah alhamdulillah ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ya sudah WA kepada Menteri Pemuda Olahraga ke-11 tadi pagi ya. Oh, gitu. siapa ya? Lah itu siapa? Lupa saya ke-11. Iya. Nggak bisa ngitung saya, Pak. Karena kan ada yang nggak mau disebut mantan. Oh iya, iya, Maunya iya. Presiden ke-7. Iya. Boleh dong kita juga Menteri ke-11. Menteri ke-11. Itu. Ya, 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 ya. Mantan. yang informasinya kalau Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan ini pagi tadi berangkat ke Bandung. Sehingga dia minta maaf kepada Ya. Menteri Pendidikan. Menteri Pemuda. Pemuda. Bagus banget dengan bahasa Jawa Yang halus ya, bahasa Jawa santun. Ya. Dia WA ke saya. Ya kalau tadi ada sempat kelihatan nomornya. Ya. Kalau ada yang iseng-iseng mau capture, kemudian di WA cek aja itu nomornya beliau. Ya gitu boleh. Ya, ya, ya. tanyakan. Emang Pak Menteri kontak langsung Roy Suryo gitu. Iya. Berarti memang udah ada janji untuk kesini ya, Pak? Udah mau Ada, kesini ya? ada. Oh. Gimana ini? Kemarin Pak Eko, sekarang Tapi aku nggak nyalain menterinya, mungkin staf di sini yang iya, sekarang begini, gimana ini? koordinatif gitu. 2 kali ya, Pak? 2 kali pintu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dikunci. Ya. Rapat-rapat. Ya, saya kasihan kepada yang jaga ini. Kemarin yang jaga di atas Pak Iman. Sekarang yang jaga siapa nih? Nah, itu kasihan sebenarnya. Ya, gimana ini? Apakah Pak Prabowo mau mereformasikan reformasi Polri kemarin? Ini juga kayaknya perlu reformasi nih barang. Ya. Ya. Oke. Oke, Pak, thank you.